Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Reboan, ngobrolin seru seputar kemanusiaan. Acara ini didesain dan dirilis oleh Mercy Indonesia Medical Emergency Rescue Committee, yang merupakan sebuah organisasi kemanusiaan non-pemerintah non-profit yang bekerja dalam lingkup kesehatan dan kemanusiaan. Mercy Indonesia telah berdiri sejak tahun 1999 dan hingga saat ini terus aktif dalam hal-hal kemanusiaan, kebencanaan, dan konflik. Beberapa kegiatan yang telah kami lakukan antara lain terjun dalam berbagai misi kemanusiaan, bencana yang ada di Indonesia maupun di lingkup internasional, dan juga hingga saat ini kami terus berupaya untuk membantu dalam usaha kemanusiaan tingkat internasional. Salah satunya adalah dengan menjadi inisiator dalam pembangunan Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza, Palestina, dan juga Rumah Sakit Indonesia di Rakhine, Myanmar. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai podcast Serbuan episode pertama dengan membahas apa itu yang menjadi dasar dalam dunia kemanusiaan, yaitu adalah humanitarian aid dan juga humanitarian politics. Untuk itu, kali ini kita akan menghadirkan pembicara yang sangat spesial, merupakan presidium dari Mercy Indonesia. Beliau adalah Dr. Yogi, spesialis ortopedi yang saat ini aktif menjadi Ketua IGD Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Yogi. Selamat malam Dr. Yogi, Assalamualaikum. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa ini apa podcast ya. Jadi humanitarian aid ya, humanitarian aid dan humanitarian politics ya, itu adalah dua istilah yang memang sedang booming lah, sedang mengemuka di seluruh dunia saya kira, bukan cuma di Indonesia saat ini ya, karena saat ini seluruh dunia sedang menghadapi bencana COVID. Nah, oleh karena itu humanitarian aid ini ya sesuai dengan katanya dan juga definisinya bahwa ini bantuan kemanusiaan. Nah, cuma terminologi bantuan kemanusiaan ini banyak persepsinya yang mungkin didefinisikan berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, tetapi tentu saja di dalam pelaksanaannya ini semua mengandung si bantuan ya, bantuan terhadap baik itu korban bencana alam maupun korban bencana akibat peperangan dan juga bencana-bencana lain. Jadi gitu. Nah, dalam hal ini Mercy ya kurang lebih sudah 20 tahun lebih berkecimpung di bidang humanitarian aid. Jadi gitu. Jadi nanti akan ada bedanya humanitarian aid yang dilakukan oleh Mercy dan juga oleh lembaga-lembaga lain. Ya, karena kita di Mercy itu humanitarian aid itu berangkat semua itu dari idealisme untuk membantu korban bencana, gitu. Nah, di situ kita semua yang membedakannya itu adalah kita semua sebagai sukarelawan, unpaid volunteer. Mungkin juga ada humanitarian aid yang dia sebagai pekerja sosial ya, di mana memang profesinya dia sebagai pekerja social worker yang bekerja di daerah-daerah bencana. Jadi gitu. Jadi itu mungkin ya ada sedikit perbedaan dalam hal humanitarian mission. Jadi itu secara harfiah pengertian mengenai humanitarian aid tadi, humanitarian mission. Jadi itu per definisi. Oke, sebenarnya bagaimana sih dok penerapannya di Mercy itu sendiri selama mungkin kurang lebih 20 tahun ini ya Mercy telah berkecimpung dalam dunia kemanusiaan? Secara kegiatan Mercy sudah sejak dari tahun 1999 kita pertama kali melakukan misi kemanusiaan.
Dan itu pun berangkat dari idealisme mahasiswa yang melihat banyak korban akibat peperangan konflik horizontal. Jadi gitu. Jadi tidak ada yang menolong. Dan kemudian sekumpulan mahasiswa dari FKUI, mahasiswa kedokteran, keperawatan, dan juga dari psikologi tergerak hatinya untuk berangkat membantu para korban yang ada di Maluku. Jadi gitu. Itu dalam tim medis mahasiswa UI yang merupakan cikal bakal dari organisasi MERSI atau Medical Emergency Rescue Committee yang sampai sekarang ya mungkin kita sudah tahu semua banyak sudah kegiatan humanitarian aid yang dilakukan oleh MERSI baik dalam maupun luar negeri. Jadi itu itulah humanitarian aid. Nah, tentu saja di dalam melakukan misinya ini setiap bantuan kemanusiaan ini mempunyai karakteristik sendiri. Nah, tergantung apa? Tergantung satu adalah ini bencana apa? Ini apakah bencana alam? Bencana alam pun mungkin juga dibedakan lagi, ada banyak, ada banjir, ada gempa bumi, ada gunung berapi, ya, gunung meletus dan lain-lain. Kemudian bencana akibat ulah manusia misalnya peperangan, di mana juga kalau kita lihat ini satu fenomena mungkin di Indonesia ya. Kalau untuk bantuan bencana alam mungkin banyak ya lembaga yang mau terjun, tetapi untuk membantu bencana yang disebabkan oleh peperangan atau konflik, ini tidak begitu banyak lembaga yang mau terjun membantu. Ya mungkin karena kaitan dengan faktor keamanan, ya, faktor safety daripada penolong. Nah, disitulah Mercy memiliki talenta ya di dalam kita memberikan bantuan di daerah konflik. Kenapa? Nah, karena untuk masuk ke daerah konflik ini, nah kita mesti bisa membaca situasinya, mesti bisa bersikap netral, ya, mesti bisa mempunyai wawasan mengenai konflik yang sedang terjadi. Nah, kalau tidak, nah maka ini bisa berbahaya. Oleh karena itu, tidak semua lembaga kemanusiaan bisa membantu di daerah konflik atau peperangan. Ya, sebagai contoh Maluku, kemudian perang Irak, perang Afghanistan, yang terakhir mungkin Palestina. Yang kita tahu ya kita masuknya aja susah. Nah, bagaimana bisa masuk? Bisa masuk, kita harus mempelajari situasi dan mempunyai wawasan yang tepat. Bagaimana kita bisa masuk dan bisa memberikan pertolongan. Nanti dari sini akan berkembang apa yang namanya humanitarian politik. Artinya apa? Ini bukan politik tentang kekuasaan. Nah, sebetulnya yang pertama kali memperkenalkan humanitarian politics ini istilahnya adalah almarhum Dr. Yose Rizal, jurnalis, di mana beliau juga banyak melakukan humanitarian politics. Nah, jadi seputar berpolitik tapi untuk kemanusiaan. Politik itu kan diidentikan dengan suatu hal yang kurang baik lah ya, yang apa namanya konotasinya tidak begitu bagus. Orang berpolitik itu ya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan kekuasaan. Tetapi dalam humanitarian politik kita melakukan move politik, ya, tetapi dengan tujuan untuk kemanusiaan. Ini adalah bagian daripada upaya jadi sebetulnya. Kadang-kadang di dalam melakukan humanitarian politics ini, Mercy harus melawan arus. Artinya apa? Misalnya yang paling nyata adalah tentang konflik Suriah, di mana konflik Suriah ini ya karena peran daripada media kemudian mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia untuk ikut serta di dalam perang Suriah. Nah, ini diberikan informasi yang keliru, diberikan pemahaman yang keliru sehingga orang tersebut datang dan ikut memperkeruh suasana sehingga bencana peperangan ini semakin besar. Nah, dengan Mercy melakukan penyadaran, penyuluhan dan memberikan situasi yang sebenarnya apa yang terjadi di Suriah. Nah, sebagian orang sadar, sebagian juga tidak percaya, tapi ya itu namanya juga upaya. Nah, tetapi waktu yang telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Mercy semua menjadi kenyataannya. Konflik Suriah ini adalah sebuah settingan yang banyak peran-peran daripada para globalis dan negara-negara besar dunia ini untuk memperkeruh konflik yang ada di Suriah. Itu salah satu contoh humanitarian politics yang dilakukan. Nah, kemudian juga kalau yang di dalam negeri misalnya antar GAM dengan TNI. Bagaimana Mercy bisa menjembatani antara GAM dan TNI dan juga memperkecil konflik di antara keduanya.
Juga perdamaian itu adalah misi-misi humanitarian politics. Jadi gitu. Yang terakhir adalah yang ini ada di Palestina. Palestina juga demikian. Kita melakukan istilahnya dengan membangun rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Mercy ikut melakukan mitigasi, melakukan humanitarian politics untuk membantu perjuangan rakyat Palestina agar memperoleh kemerdekaan. Ya, karena mereka merupakan satu-satunya negara yang masih terjajah di dunia ini. Nah, mungkin sementara itu yang saya jelaskan, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Tadi dijelaskan tentang bahwasanya humanitarian politik ini pertama kali istilahnya dikenalkan kepada dunia oleh almarhum Dr. Jose, dan di sini mungkin para pendengar juga ingin tahu lebih lanjut sebenarnya seberapa jauh sih sebuah humanitarian politik ini bisa berdampak besar terhadap kebijakan-kebijakan yang ada dalam tatanan pemerintahan, mungkin yang ada di regional, nasional, hingga internasional, dan tentunya bagaimana sebenarnya humanitarian politik ini dapat bekerja seperti itu, Dok? Kalau tindakan humanitarian politik sih bukan pertama kali ini, tapi istilah humanitarian politics pertama kali diperkenalkan oleh almarhum Dr. Jose Rizal, jurnalis. Jadi gitu. Nah, tetapi kegiatan humanitarian politics ya, kalau dari sejarah kita bisa melihat dulu dari ketika Salahuddin Al-Ayyubi ya berperang melawan Raja Richard. Nah, ini juga salah satu cerita yang menginspirasi Mercy untuk melakukan humanitarian politics. Jadi dengan bermodalkan akhlak yang begitu tinggi, Salahuddin Al-Ayyubi melakukan pertolongan medis kepada Raja Richard yang terluka, padahal pada saat itu mereka sedang berperang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dengan memberikan bantuan seperti itu, nah, perang bisa dihentikan, dan tentu saja dampaknya adalah korban yang jatuh akan lebih diminimalisir, ya, bahkan dicegah. Jadi gitu. Nah, begitu juga dengan konflik Suriah. Nyatanya ya setelah orang disadarkan, minimal adalah mencegah orang datang kembali ke Suriah. Dan pada akhirnya banyak orang yang menyadari bahwa tidak benar informasi yang mereka dapatkan sebelumnya. Jadi hanya menimbulkan kekeruhan dan juga pertumpahan darah yang terjadi di Suriah. Jadi seperti itu. Dengan disadarkan, nah, orang jadi tersadar dan mencegah untuk berperang dan cenderung untuk berdamai. Walaupun pada saat ini ya konflik sudah mereda di Suriah, tetapi memang masih ada sedikit. Dan tentu saja di tengah pandemi COVID yang terjadi saat ini ya sedikit banyak juga mempengaruhi negara-negara yang ikut serta berperang di Suriah tersebut. Jadi gitu. Jadi istilah nyatanya seperti itu. Humanitarian politics banyak hal ya, memberikan penyadaran, memberikan wawasan pada masyarakat supaya melakukan upaya mitigasi, mencegah jatuhnya korban, cegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Jadi demikian. Nah, tadi kan waktu Dr. Yogi menjelaskan soal humanitarian AIDS yang kemudian berhubungan dengan humanitarian politics, ada 3 komponen dasar yang menjadi prinsip utama dalam gerakan kemanusiaan, dalam artian humanitarian politiknya itu sendiri. Yang pertama dapat membaca situasi, kemudian yang kedua bersikap netral, dan yang ketiga memiliki wawasan yang luas. Nah, atau maksudnya wawasan yang tepat. Nah, di sini saya ingin bertanya, sebenarnya bagaimana sih agar kita ini bisa memiliki wawasan yang tepat terhadap sesuatu yang terjadi di lapangan, yang mungkin sampai saat ini menjadi hal yang sulit, padahal di tengah era globalisasi dan mudahnya arus informasi. Tapi justru memiliki wawasan yang tepat ini menjadi sebuah tantangan besar, dan utamanya dalam area kemanusiaan. Seperti itu, Dokter. Ya, tentu saja semua itu kita peroleh dengan proses belajar, learning curve. Jadi belajar bukan cuma belajar baca buku, tapi juga belajar di lapangan ini, dengan pengalaman ini akan jauh lebih bisa meraba rasakan dan juga mempunyai skills tentang humanitarian politics ini. Jadi ya memang perlu proses pembelajaran. Jadi gini, cuma ada modalnya, ada modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang relawan.
Yang pertama adalah seorang relawan tersebut harus mempunyai akhlak yang cukup di dalam terjun dalam kegiatan kemanusiaan. Apa itu? Prinsip-prinsip yang sangat penting yang harus dipegang oleh para relawan itu. Satu, dia harus netral. Untuk netral ini nggak mudah. Ya, sebagai contoh misalnya tadi, nah netral itu bukan cuma hanya di dalam hati kita, tapi juga di dalam tindakan kita. Kita menggambarkan netral atau tidak netral. Contoh yang paling konkret saya kasih contoh ketika konflik GAM tahun 2001. Ada seorang dokter yang berupaya untuk memberikan bantuan masuk ke dalam. Tetapi mungkin dia hatinya netral, dia ingin membantu korban. Tetapi di dalam tindakannya dia terlihat tidak netral. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia masuk ke dalam lokasi konflik bersama dengan TNI. Artinya apa? Bahwa konflik ini adalah antara GAM dengan TNI. Artinya dia merupakan bagian daripada salah satu pihak yang berkonflik. Nah, walaupun mungkin hatinya netral, tapi pada realitasnya dia datang bersama dengan pihak yang bertikai. Nah, maka dia akan menjadi bagian daripada orang yang bertikai. Apa akibatnya? Nah, dokter tersebut ditembak oleh GAM. Itu terjadi secara real. Nah ini yaitu jadi kita mesti betul-betul pandai membaca situasi. Nah kalau Mercy gimana ketika datang ke GAM itu? Mercy beritahukan orang GAM, Mercy beritahukan juga TNI bahwa kami mau masuk, kami mau menolong korban yang sedang menderita di dalam. Pada saat itu ada keluarga anggota GAM yang menderita demam berdarah di hutan. Dia tidak mampu berobat. Ini masalah kemanusiaan. Ya, terlepas daripada dari siap, kita tidak boleh memilah-milih. Ini yang terluka, yang sakit dari GAM atau dari TNI. Semua kita tolong. Lalu kita minta izin dari kedua belah pihak, kita masuk, lalu korban kita bawa ke Jakarta. Itu kita lakukan. Nah, lalu kita masuk dengan TNI, nah kita bernasib sama nanti dengan GAM. Atau kita masuk dengan GAM, kita nggak bilang-bilang TNI. Nah kita bisa ditembak nanti sama TNI. Jadi gitu. Ini salah satu sikap yang apa namanya attitude yang harus kita lakukan di lapangan. Masuk ke Suriah misalnya, tapi bersama dengan pasukan pemberontak. Oh ya pasti si Bashar al-Assad akan menganggap ini musuh. Atau kita masuk ke dalam Suriah melalui pemerintah Bashar al-Assad. Nah maka para pemberontak akan menganggap kita sebagai musuh. Nah, jadi gitu. Jadi kita lihat situasi. Kalau kita tidak memungkinkan masuk ke dalam, tidak mendapat permitted atau permission, ridho dari kedua belah pihak yang bertikai, maka kita tidak masuk. Jadi gitu. Prinsipnya safety first dalam membaca situasi. Oke, baik dok. Nah, contoh lain misalnya ke Palestina juga demikian. Atau kemana lagi? Ya pokoknya kita konsepnya adalah netral, kemudian rahmatan lil alamin. Kita menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan, kemudian ikhlas. Tidak boleh kita melakukan bantuan ada misi terselubung atau hidden agenda. Nah, di sini yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga dari luar negeri, datang ke lokasi bencana tapi dia mempunyai misi-misi yang lain. Mungkin misi mata-mata, spy, atau pemetaan negara yang sedang mengalami bencana dan lain-lain sebagainya. Itu juga. Jadi gitu ya. Jadi selain proses wawasan itu kita masih baca nih, ya, rajin baca nih negara-negara yang berkonflik, apa sejarah paling penting. Baca sejarah, kemudian dengan terjun ke lapangan maka akan menyempurnakan attitude kita. Jadi kalau di bangku sekolah ya ada knowledge, ada psikomotor, ada attitude. Attitude itu sikap itu akan terbentuk di lapangan. Kalau terjun ke lapangan saja tapi kita nggak baca, hati kita tidak punya attitude, ya sama juga. Banyak juga gitu. Relawan modalnya militansi aja. Terjun ke lapangan, ya, ikut salah satu
pasukan pemberontak ikut menjadi bagian daripada konflik. Dia akan memperkeruh konflik, bukan mengurangi konflik. Nah, ini adalah bencana yang keliru. Itu. Tadi saya nggak tertarik tentang netralitas tadi itu. Artinya ketika kita melihat sebuah konflik, apalagi itu perang terbuka seperti itu, lantas perlindungan seperti apa yang kemudian dimiliki oleh Mercy sebagai NGO gitu. Misalnya ketika yang dalam konteks perang Aceh GAM tadi, di satu sisi bahwa TNI itu bagian dari pemerintah, terus kemudian Mercy masuk ke camp dari GAM seperti itu, perlindungan seperti apa yang kemudian dipakai oleh Mercy, karena mungkin tentu bisa terjadi penyergapan secara tiba-tiba atau kemudian ada sniper dan lain sebagainya. Itu apa yang berkali strategi yang dipakai Mercy saat itu? Ya, walaupun selama ini alhamdulillah ya 20 tahun lebih Mercy berkiprah, alhamdulillah tidak ada satupun relawan Mercy yang mengalami cedera berat ya. Jadi alhamdulillah. Nah, perlindungan. Jadi kalau kita masuk ke daerah konflik, nah itu yang jelas ini dalam misi kemanusiaan, kalau kita berkonsep safety first ya, seperti di rumah sakit gitu misalnya, sebelum kita menolong maka penolong harus safety dulu. Jadi gitu ya, kira-kira sama lah dengan kita memberikan misi bantuan. Nah, tapi ada bedanya ya, loh bagaimana mau safety orang dia masuk ke daerah konflik ya, jadi gitu. Nah, safety-nya apa? Safety-nya ketika masuk ke daerah konflik, safety yang paling baik adalah itu tadi, kita mempunyai wawasan, mampu membaca situasi, mempunyai attitude, niat ikhlas, itu adalah safety yang terbaik. Jadi gitu. Itu pengalaman kami di lapangan seperti itu. Nah, sementara orang-orang yang punya niatnya terselubung itu biasanya celaka di dalam. Ya. Jadi gitu. Nah, attitude itu ya, ini skills ya, mempunyai skills. Jadi safety itu didapatkan dari skills tadi, skills berlatih, dari pengalaman-pengalaman baru mempunyai kemampuan safety. Jadi gitu, berkomunikasi, kemudian membaca situasi, ya, sama seperti membaca alam lah misalnya gitu. Kalau kita mau berangkat ke daerah gempa bumi misalnya, safety-nya kita udah kebayang ya. Apa safety-nya? Satu, jangan bekerja di rumah sakit ataupun lokasi yang sudah terkena gempa, karena bisa nanti ada gempa susulan, nanti runtuh ya. Nah, kalau di daerah peperangan ya itu kalau ada dua orang sedang berkelahi ya, kita jangan menjadi bagian daripada salah satunya, bisa kena. Lalu kita lihat juga skalanya. Kalau lagi tembak-tembakan ya kita jangan masuk ke dalam. Ya. Jadi kita mesti tunggu dulu saat yang tepat, baru kita masuk. Sama dengan seperti Gaza juga kita masuk. Menunggu di perbatasan itu bisa berminggu-minggu, baru bisa masuk. Ya. Jadi gitu. Jadi harus mempunyai kesabaran, wawasan, kesabaran, dan juga tekad yang kuat. Banyak orang begini, datang ke satu lokasi, misalnya ke Afghanistan pada saat itu 2021. Banyak orang nggak bisa masuk. Tapi dia nggak sadar, begitu dia melakukan upaya diplomasi, datang ke kedutaan Taliban, tidak ada hasil, aja langsung pulang. Nah, ini kan tekadnya kurang kuat. Sementara Mercy enggak. Kalau Mercy kita tunggu, kita upaya lagi. Tidak putus asa, alhamdulillah pertolongan Allah datang, lalu kita bisa masuk. Dan tidak pernah kita begitu datang masuk langsung bisa masuk, enggak. Negosiasi dulu berkali-kali, termasuk ke Gaza. Nah itu, jadi keuletan, kesabaran akan membuahkan hasil. Ya, tapi tentu saja tadi dengan niat yang ikhlas, tidak ada hidden mission, untuk membantu saja. Jadi demikian. Ya kalau safety yang lain, safety misalnya pernah kita masuk ke daerah konflik Maluku tuh pakai
rompi anti peluru ya. Iya. Kemudian membawa makanan yang secukupnya, peralatan yang dibutuhkan. Supaya kita save obat-obatan dan lain-lain sebagainya. Itu safety yang sifatnya basic. Nah, basic yang lain ya, bahkan kita latihan dulu. Sebelum berangkat waktu ke Afghanistan tuh berangkat dulu, latihan dulu 2 minggu. Latihan seperti latihan di gunung dan lain sebagainya. Jadi modalnya nggak bisa modal dekat aja. Ada latihan fisik, pembekalan strategi, pengetahuan medis praktis di lapangan dan lain-lain sebagainya. Itulah safety kita di situ. Baik. Jadi memang dari knowledge juga experience dan itu terus diasah ya dari tentang keuletan dan juga tentang niat tulus untuk menolong dalam kemanusiaan. Tadi sempat disinggung bahwasanya pada saat ini hampir semua orang menghadapi humanitarian politik dan dalam kaitannya dengan bencana yang sedang kita hadapi bersama, yaitu COVID-19. Nah, dan kedepannya juga pastinya dengan adanya situasi yang baru seperti ini membuat adanya tantangan-tantangan yang hadir dan membawa dampak perubahan adanya humanitarian aid maupun humanitarian politik. Nah, sebenarnya kalau menurut Dr. Yogi sendiri, tantangan terbesar apa sih yang nantinya akan sama-sama kita hadapi dalam dunia kemanusiaan ini, Dok? Ini apa nih yang kaitannya dengan COVID? Bukan, Dok. Lebih tepatnya kaitannya dengan humanitarian aid dan juga humanitarian politiknya itu sendiri. Ya, tentu saja situasi pengetahuan dan lain-lainnya akan mengalami perkembangan. Mungkin apa yang kita alami 20 tahun yang silam, Mercy di dalam peperangan, mungkin ke depan kita akan menghadapi tantangan yang berbeda. Seperti yang kita hadapi tantangan saat ini. Ini mungkin dunia juga belum tentu ya, kayak seperti saya mungkin ini pengalaman pertama kali menghadapi pandemi. Selebihnya sih mungkin wabah-wabah biasa saja ya. Misalnya wabah kolera, wabah apalagi. Tapi kalau pandemi secara global, ini memang tantangannya tersendiri. Tentu saja semua sukarelawan harus siap menghadapi itu. Ya, kita menghadapi sesuatu yang mungkin lebih tidak jelas ke depannya. Oleh karena itu kalau semua relawan Mercy ini ada alangkah baiknya kita mempersiapkan diri untuk membekali diri dengan pengetahuan mengenai mikrobiologi, yang mengenai virus, kemudian mengenai toksikologi. Ya, karena ke depan itu bencana itu sifatnya pandemi ini mungkin bisa berulang. Entah, kita juga masih belum tahu ini misteri pandemi ini apakah ada unsur-unsur buatan manusia ya, atau ini murni terjadi karena alam. Nah, tapi indikasi bahwa COVID ini buatan manusia ini menguat, ya makin kesini semakin menguat dan merupakan mungkin bisa jadi kita sering mendengar mengenai biological weapon, senjata biologi. Tapi udah sekian tahun kita mendengar senjata biologi, tapi kita tidak pernah melihat wujud, tidak pernah merasakan apa, dan juga tidak pernah dipublish bagaimana cara digunakan senjata biologi tersebut. Apakah ditembakkan dengan rudal, dengan peluru dan lain sebagainya. Kalau nuklir mungkin kita sudah ada gambaran, ya, ditembakkan dari pesawat ataupun dari rudal kemudian diledakkan. Tapi kalau senjata biologi kita tidak tahu. Ya, wallahu alam ini mengenai pandemi COVID. Jadi gitu. Jadi ke depan dunia bantuan kemanusiaan ini, dunia humanitarian ini akan berhadapan dengan hal-hal yang tidak terlalu jelas, ya. Nah, ditambah lagi dengan berkembangnya kehidupan robotik, ya, kehidupan komputer, revolusi industri
4.0, kemudian adanya perkembangan teknologi 4G, 5G yang semakin membuat tingkah laku manusia itu akan berubah. Dan kita rasakan juga di pandemi COVID ini juga dampak sosial media, ya, dampak ini sebegitu dahsyat dalam mempengaruhi psikologis. Nah, sebetulnya kita juga bisa melakukan upaya humanitarian, politik. Apa misalnya bentuknya? Bentuknya adalah supaya korban tidak bertambah, jatuh lebih banyak. Nah, kita menyadarkan masyarakat supaya tetap tidak ketakutan, kemudian bersikap rasional, ya, sehingga kita benar ataupun tidak keliru di dalam melakukan manajemen bencana ini. Nah, sebab kalau situasinya semua panik, semua cemas, ketakutan, maka pasti hasilnya tidak akan baik dan korbannya pasti akan banyak. Dan itu sudah kita buktikan di lapangan. Ya, bukan cuma masyarakat biasa, dokter, perawat, tenaga medis. Akibat COVID ini menjadi ketakutan luar biasa. Ya. Nah, kalau dokter saja sudah ketakutan, bagaimana dia mau obati pasien? Ini yang jadi masalah. Jadi gitu ya tantangannya. Kalau begitu tadi saya juga tarik tentang apa ya, saya tantangan kita di depan, bahwa akan banyak hal-hal yang itu dalam tanda kutip tidak begitu nampak seperti itu. Lantas perubahan seperti apa yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi kemanusiaan seperti NERSI ini untuk kemudian menjawab kemudian hal-hal tantangan-tantangan tadi itu, perubahan-perubahan seperti apa, entah itu bisa dari segi relawannya sendiri atau kemudian dari segi kemudian manajemennya, atau mungkin nanti perlu ada pendekatan baru. Ya, yang pertama ini para relawan, terutama yang dokter, ya, cobalah mulai mendalami bidang-bidang ilmu seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana bisa menjadi ahli virus, ya, ahli mikrobiologi. Ini yang sebelumnya bidang-bidang yang tidak begitu diminati atau kurang diminati. Mungkin banyak diminati dokter-dokter spesialis kayak ortopedi gitu kayak saya, karena banyak pasien trauma. Nah, kalau dulu segitu saya masuk ortopedi ya, karena dulu waktu saya masih dokter trauma, tugas di Maluku, banyak pasien-pasien trauma saya jumpai di Maluku. Makanya saya ambil ortopedi. Tapi sekarang kan lain. Sekarang nih banyak pandemi nggak jelas ini ya, teman-teman NERSI harus sekolah mendalami bidang virologi, bidang bakteriologi dan lain-lain. Toksikologi racun. Ke depan senjata-senjata kimia, senjata-senjata racun tuh akan banyak digunakan. Kemudian juga pelajari, semua harus tidak boleh gaptek mengenai komputer. Semua harus belajar, walaupun yang syukur-syukur bisa sekolah komputer khusus mendalami hal tersebut. Jadi bisa mengantisipasi. Nah, selebihnya adalah berlatih, latihan menghadapi pandemi, latihan menghadapi wabah. Jadi gitu, ada latihannya, baik itu di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Misalnya kalau di dalam rumah sakit, bagaimana membuat zonasi di rumah sakit, bagaimana melakukan perlindungan diri dengan APD, dengan alat pelindung diri ketika terjun di dalam situasi wabah. Jadi gitu, jadi selalu meningkatkan skills dan keahlian dan knowledge juga. Tadi dokter sempat menyebut tentang hidden agenda seperti yang dibawa oleh kelompok kepentingan tertentu ketika melihat situasi bencana ya. Dan apakah dalam konteks pandemi COVID ini Mercy juga melihat ada kepentingan-kepentingan terselubung tadi, terutama terkait dengan Indonesia gitu. Dan ketika pun itu ada, langkah apa kemudian yang perlu untuk kemudian diambil? Ya, jadi barangkali gini, itu menyangkut konspirasi. Ya, konspirasi kan sesuatu yang belum tentu benar, ya kan. Konspirasi ini juga sekarang banyak beredar di masyarakat. Tapi masyarakat salah dalam mendefinisikan konspirasi tersebut. Bahkan beredar tuh dibilang ini virus COVID ini adalah konspirasi. Dia bilang, masyarakat bilang, ini sebenarnya virus COVID ini nggak ada. Ya, ini salah. Ya. Menganggap konspirasi virus COVID nggak ada, salah
salah berat ini, keliru berat. Nah, konspirasinya apa? Konspirasi yang perlu diungkap, yang masih menjadi pertanyaan, masih tanda tanya besar. Satu, asal mula virus. Ya. Ini belum ada yang bisa jelasin asal mula virus. Negara Cina menuduh negara Amerika menuduh negara Cina. Ya, jadi ini main tuduh-tuduhan. Yang jelas ini memang ada keanehan di dalam asal mula virus, itu satu. Yang kedua, bagaimana virus ini bisa menyebar secara cepat ke seluruh dunia? Ya, itu kan jadi pertanyaan. Ya, apakah memang itu alami dibawa oleh orang-orang yang mobilitasnya tinggi dari Cina gitu. Padahal katanya si lockdown di Cina itu berhasil. Ya, tapi kenapa dia menyebar ke seluruh dunia? Ini kan jadi pertanyaan. Ya, ini harus bisa dijawab. Loh, kalau memang lockdownnya nggak berhasil harusnya kan bisa dicegah. Nyatanya tersebar ke seluruh dunia dengan cepat. Ini yang jadi pertanyaan. Nah, kemudian yang ketiga, adakah hubungannya nih? Ya, kita tahu sebelum pandemi COVID ini terjadi, dua negara adidaya, Amerika dan Cina itu kan sedang berseteru. Ya, mulai dari perang ekonomi, kemudian unjuk gigi kekuatan militer. Nah, belum lagi di situ peran dari para globalis. Nah, globalis ini sebetulnya bukan termasuk antara kedua negara. Ya, globalis ini orang-orang yang mempunyai modal besar, yang menguasai perekonomian dunia dan bisa menggerakkan kekuatan-kekuatan militer dunia untuk menghancurkan siapa saja yang dikehendaki. Jadi gitu. Globalis ini tidak berbatas pada negara. Dia bisa berpindah dari satu negara ke negara lain. Yang penting bagaimana dia bisa mengeruk uang dengan banyak, yang mengumpulkan modal dan juga bisa menguasai dunia secara ekonomi dan juga secara ini bisa memperalat negara-negara adidaya untuk saling menghancurkan. Jadi gitu. Jadi itu harus kita mampu baca. Itu namanya wawasan globalis ini. Jadi globalis ini belum banyak orang menginikannya. Yang paling ini yang misalnya Bill Gates. Nah, ini kan yang banyak sekarang di media itu disebutin, termasuk oleh Bu Siti Fadila Supari, mantan Menkes yang pernah head to head dengan beliau ya ketika flu burung terjadi. Nah, jadi oleh karena itu beliau banyak pengalaman bagaimana menghadapi wabah ya, dan juga pandemi. Jadi gitu. Nah, Bill Gates ini termasuk kategori globalis, orang kaya dunia. Dia nggak terbatas tuh karena dia orang Amerika maka dia bela kepentingan Amerika, enggak juga. Ya. Atau misalnya Jack Ma, ya karena dia orang Cina kemudian bela kepentingan Cina, belum tentu. Ya, belum tentu. Globalis ini ya dia punya community sendiri, punya perkumpulan sendiri. Nah, relawan Mercy harus mempunyai kemampuan membaca ini, ya, membaca situasi ini. Nah, apakah COVID ini berhubungan dengan situasi ini? Wallahu alam. Jadi kalau kita lihat-lihat terus makin kesini kok kelihatannya makin ada hubungannya. Kita nggak bisa membuktikan karena kan ini konspirasi. Konspirasi itu dia ada di bawah, mungkin di bawah alam bawah sadar kebanyakan orang. Dia tidak pernah muncul ke permukaan. Nah, itu 3 konspirasi yang positif. Nah, kemudian ada banyak lagi hal-hal yang tak terjelaskan mengenai COVID ini. Bisa nanti dibahas lebih dalam lagi. Tapi itulah gambaran hidden mission. Ya, itu singkat katanya, apakah ini senjata biologi atau bukan? Wallahu a'lam. Itu yang harus kita waspadai. Artinya apa? Kita jangan percaya begitu saja dengan informasi yang disampaikan, bahkan oleh lembaga-lembaga dunia, misalnya seperti WHO. Jangan mudah percaya. Gunakan kemampuan kita, intelektual kita untuk menyaring itu. Jangan terlena, jangan ngekor. Nah, gitu kira-kira. Makin menarik nih pembahasan kita makin lama ini. Jadi sebenarnya kalau melihat tadi singgung tentang beberapa globalis gitu. Jadi apakah kemudian power mereka lebih besar dari negara? Apakah kemudian kita harus waspada? Bagaimana itu? Betul.
terus Dan itu mulai disadari oleh masyarakat Amerika ya kalau kita baca. Oke. Jadi masyarakat Amerika pun, negara adidaya pun diperalat oleh globalis ini. Apalagi negara kecil seperti Indonesia misalnya. Gitu. Jadi itu kita bayangkan. Termasuk mungkin yang di Suriah pun globalis ini ada main peran. Iya. Oke. Jadi supaya jernih, supaya clear. Ya. Jadi kan bicara soal ya teori konspirasi dan juga banyaknya pihak-pihak mungkin yang sangat besar yang tidak kita sadari berada di sekitar kita, saya jadi terpikir sebenarnya bagaimana sih caranya agar sebuah organisasi kemanusiaan ataupun gerakan kemanusiaan bisa memiliki bargaining position ataupun nilai tawar dalam ya memiliki pengaruh seperti itu dalam membentuk sebuah kebijakan ataupun mempengaruhi bagaimana akhirnya arah pikir orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga dapat menuju ke kepentingan kemanusiaan itu sendiri, Dok. Ya, jadi sebetulnya tentu saja orang akan melihat apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi tersebut. Jadi kalau orang melihatnya, wah ini organisasinya main-main aja nih, cuma humanitarian lipstick aja nih, cuma datang ke satu lokasi kasih bantuan, foto-foto, habis itu selesai. Jadi gitu. Jadi itu ya bersih sih kalau bisa jangan seperti itu. Nah, kita melakukan misi bantuan kemanusiaan dengan sepenuh hati, ya dengan keikhlasan, dan tentu saja ingin menjadi problem solver. Nah, ini keinginan inilah yang mungkin yang tidak bisa dimiliki oleh kebanyakan lembaga. Jadi itu. Jadi tergantung apa yang kita lakukan. Kesungguhan kita dalam melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kekuatan konsep kita, pemikiran kita. Nah, di dalam itu tadi, karena bantuan kemanusiaan itu ada yang sifatnya material, ada yang sifatnya non material. Nah, Mercy dalam hal ini memberikan keduanya. Ya, material misalnya kita memberikan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Kemudian secara non material, Mercy memberikan tadi humanitarian politics, pemikiran kepada membuka wawasan kepada orang-orang, memberikan penyadaran kepada orang-orang supaya misalnya mendukung Palestina, supaya bersungguh-sungguh meyakinkan orang bahwa Palestina ini harus dikawal hingga akhir zaman. Karena disinilah nanti akhir zaman akan dimulai. Jadi gitu. Ini harus disadari semuanya oleh para relawan. Jadi gitu. Jadi dua hal tadi ya, material non material. Nah, kekuatan itulah yang memberikan. Nah, selebihnya ya kekuatan doa, ridhoan Allah ketika kita memberikan bantuan kemanusiaan. Selebihnya yang lain ya bukan besarnya organisasi loh ya, bukan karena misalnya organisasi ini kaya, organisasi ini besar. Enggak, belum tentu dia walaupun kaya, besar, banyak uang, tapi didengar. Belum tentu. Nah, Mercy bukan organisasi seperti bukan tentang seberapa kuat logistiknya ya, Dok ya, tapi lebih kepada tentang keikhlasan dan juga tekad tadi ya. Jadi kekuatan niat, kekuatan konsep, dan keikhlasan. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Dr. Yogi atas waktunya. Nah, ini sebenarnya banyak insight, banyak wawasan yang bisa kita dapat ya dari program kita pada episode kali ini. Mungkin next kita akan elaborasi lebih jauh lagi ya, Dok ya, tentang misi dunia kemanusiaan dan juga tentang apa aja yang udah Mercy lakukan selama kurang lebih 20 tahun ini. Terima kasih banyak Dr. Yogi Prabowo, Spesialis Ortopedi, Ketua Presidium Mercy Indonesia.